Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Paulandari, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang geostrategi di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Lili Fauzia, NIM 190, Berlian Indah Safira, NIM 235, dan Riang Pratama, NIM 222. Pengertian konsepsi geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi menunjukkan kepada ruang atau wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Perkembangan geostrategi di Indonesia. Yang pertama, konsep geostrategis Indonesia pertama kali dipakai oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Juni tahun 1948 di Kota Raja. Tetapi ide ini kurang dikembangkan oleh pejabat bawahan karena seperti yang kita ketahui, Indonesia kembali diduduki oleh Belanda pada akhir Desember tahun 1948 sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan dari 1950, baris perkembangan politik dalam bentuk bangsa dan karakter dan bangunan yang merupakan bentuk tak langsung dari geostrategi Indonesia mirip seperti pengembangan jiwa nasional. Geostrategi Indonesia pada awalnya digagas oleh Seskoad, yaitu Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung pada tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Strateginya dimaknai dengan strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan mengembangkan geostrategi menjadi lebih baik dari sebelumnya, dengan isi rumusannya bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik bersifat internal maupun eksternal. Tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan evaluasi tentang geostrategi Indonesia. Pada era itu juga konsep geostrategi Indonesia dibatasi dengan metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dalam kesejahteraan untuk menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga tujuan nasional cepat tercapai. Tahun 1974, geostrategi Indonesia dikuatkan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, tujuan geostrategi menyusun serta mengembangkan potensi kekuatan nasional berdasarkan aspek-aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan juga alam. Yang kedua, menunjang tugas utama pemerintah Indonesia. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor geostrategi. 1. Pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Yang kedua, pengalaman negara sedang berkembang NSB dalam rangka pembangunan fisik serta non-fisik. Yang ketiga, perang dingin pasca PD2 antara Blok Timur melawan Blok Barat. Perkembangan teori domino yang menyatakan jika salah satu negara masuk atau dikuasai oleh Blok Timur, maka tetangganya akan bergabung. Yang keempat, tantangan, ancaman, juga hambatan dan gangguan pada periode pembangunan lebih kompleks, penuh ketidakpastian daripada pada masa perang kemerdekaan. Ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Didasarkan pada metode Astagrata. Seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah,
yaitu meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, berpedoman pada wawasan nasional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga, manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif, yang artinya terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan juga selaras. Yang keempat, wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai. Pengaruh aspek politik, yang artinya berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan atau juga tentang kebijaksanaan. Pemahaman ini berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politik dan polisi, sehingga kita menganut satu pemahaman yaitu politik. Hubungan ini tercermin dalam suatu fungsi pemerintah negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan memang ingin diwujudkan, sehingga kebijaksanaan pemerintah negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat yang ada. Yang ketiga, pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu aspek dari kehidupan nasional yang memang berkaitan erat dengan suatu pemenuhan kebutuhan bagi setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara dapat memberi corak dan warna terhadap suatu kehidupan perekonomian dari negara itu. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Dari sisi ini ataupun sisi lain, sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Yang keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Istilah dalam sosial budaya sendiri mencakup dua strategi utama kehidupan bersama manusia, yang segi sosial di mana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya. Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bersosialisasi yang mengandung nilai-nilai solidaritas yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta kekuatan sebagai pendukung penggerak kehidupan. Masyarakat budaya membentuk suatu pola budaya sekitar atau beberapa fokus budaya yang dapat berupa nilai dan norma religius, ekonomis, atau nilai sosial kultural lain. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.